Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawwaroh sebagai pemateri pertama. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir dan kure yang memiliki arti tempat berpacu dan juga tempat berlari bagi sebuah perlombaan. Nah, dalam dunia pendidikan, kurikulum ini mendapatkan banyak arti dari para ahli. Seperti contohnya menurut Ronald C. Doll yang mengatakan bahwa kurikulum sekolah merupakan muatan proses baik formal maupun non-formal yang diperuntukkan bagi para pelajar untuk memperoleh pengetahuan dan juga pemahaman, mengembangkan keahlian dan juga mengubah apresiasi sikap, nilai dan dengan bantuan sekolah yang menyediakan pengembangan kurikulum. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu program yang telah dirancang yang berisi tentang bahan ajar dan juga pengalaman belajar bagi peserta didik dan juga merupakan alat yang digunakan oleh pendidik. Nah, di sini dapat diartikan bahwa kurikulum merupakan suatu alat atau acuan yang digunakan oleh pendidik dan juga peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu peranan kurikulum. Kurikulum dalam dunia pendidikan itu memiliki beberapa peranan yang diantaranya yaitu yang pertama peranan konservatif. Nah, peranan konservatif ini maksudnya yaitu kurikulum memiliki tanggung jawab untuk mentransmisikan dan juga menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda, di mana dengan adanya sekolah yang memuat suatu kurikulum, maka lembaga sekolah tersebut harus membina tingkah laku dan juga perilaku para siswa yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, peranan pendidikan merupakan suatu proses sosial di mana dengan adanya kurikulum, maka proses pembelajaran harus disesuaikan dengan nilai-nilai sosial yang sedang berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu peranan kritis atau evaluatif. Di sini artinya yaitu di mana kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial, di mana kurikulum harus bisa menekankan pada unsur-unsur kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini akan dihilangkan atau dimodifikasi, sehingga kurikulum perlu mengadakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. Jadi dengan adanya kurikulum, maka kurikulum harus memiliki peranan yang kritis dan evaluatif dalam menanggapi sebuah perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, sehingga kebudayaan atau perubahan sosial yang harus diganti atau dimodifikasi bisa dilakukan supaya peserta didik dapat mengikuti perkembangan zaman pada kebudayaannya. Nah, selanjutnya yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif ini sebuah kurikulum harus melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dalam arti mencipta dan menyusun suatu kegiatan yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman di masa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga peserta didik dapat tercipta memiliki pelajaran, pengalaman, serta cara berpikir dan kemampuan keterampilannya yang baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Nah, secara umum fungsi kurikulum merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum terdiri dari yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Karena individu lingkungannya berbeda-beda, jadi kurikulum harus memiliki fungsi penyesuaian, di mana kurikulum harus dapat menyesuaikan
dengan situasi dan kondisi peserta didik, baik situasi dan kondisi sekolahnya maupun situasi dan kondisi lingkungan masyarakatnya. Yang kedua yaitu fungsi integrasi. Nah, di sini kurikulum berfungsi untuk mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi, di mana kurikulum harus mampu mendidik peserta didiknya secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, di mana kurikulum harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan perorangan dalam masyarakat maupun dalam dunia pendidikan. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Nah, di sini kurikulum harus memiliki fungsi persiapan, di mana kurikulum harus mampu memberikan pelayanan terhadap peserta didik untuk menyiapkan dirinya melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya dari SD ke SMP. Nah, di situ kurikulum harus dapat memberikan pelayanan supaya peserta didiknya bisa melanjutkan proses pendidikannya dan sesuai dengan sekolah yang telah dipilih untuk melanjutkan pendidikannya tersebut. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang sangat erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula diartikan sebagai kesempatan untuk memilih. Nah, di sini para peserta didik diberikan pemilihan atas keinginan yang ingin dicapai olehnya, yaitu tentang minat dan bakatnya. Intinya yaitu fungsi pemilihan ini merupakan suatu pelayanan bagi peserta didik untuk memberikan kebutuhan yang sangat ideal dalam masyarakat yang demokratis, sehingga kurikulum dapat diprogramkan secara fleksibel. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan dari pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa atau peserta didik supaya mereka memahami dan menerima potensi yang dimilikinya. Nah, ini dapat dilakukan mereka sesuai dengan kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya. Fungsi kurikulum dalam mendiagnosa dan membimbing para siswa tersebut dapat mengembangkan potensi peserta didiknya secara optimal. Selanjutnya yaitu peranan kurikulum. Peranan kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagai konstruk, di mana kurikulum harus dapat mentransfer apa yang terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya. Hal ini untuk dilestarikan, diteruskan atau dikembangkan. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai jawaban untuk menyelesaikan suatu permasalahan sosial yang terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu untuk membangun kehidupan masa depan, di mana kurikulum harus mampu memberikan suatu proses pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peserta didik di masa yang akan mendatang. Yang keempat yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sudah disebutkan dari pengertian kurikulum bahwa kurikulum merupakan suatu acuan atau patokan kegiatan pembelajaran. Jadi kedudukan kurikulum yaitu sebagai acuan dan juga sebagai patokan kegiatan pembelajaran di sekolah atau di dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia, di mana perkembangan kurikulum di Indonesia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sebelum otonomi daerah dan yang kedua yaitu setelah otonomi daerah. Nah, yang dibahas pertama di sini yang sebelum otonomi daerah. Sebelum otonomi daerah, perkembangan kurikulum terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, kurikulum pada tahun 1947, di mana pada kurikulum yang pertama ini pendidikan masih dipengaruhi oleh Belanda. Oleh Belanda dan Jepang. Jadi kurikulum ini masih berpacu pada
peraturan-peraturan yang dibuat oleh Belanda dan Jepang. Yang kedua yaitu kurikulum pada tahun 1964, di mana pada kurikulum tahun ini telah dibuat penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, di mana pada kurikulum ini memiliki sebuah peraturan bagi rakyat Indonesia seminimal mungkin bisa bersekolah di jenjang sekolah dasar. Yang ketiga yaitu kurikulum pada tahun 1968. Nah, pada masa kurikulum ini rakyat Indonesia diusahakan atau dibentuk sebagai manusia yang memiliki rasa Pancasilais sejati, yaitu memiliki rasa nasionalisme terhadap negaranya. Selanjutnya yang keempat yaitu kurikulum pada tahun 1973. Pada masa ini pemerintah membuat suatu proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP di seluruh IKIP di Indonesia, di mana pada setiap sekolah itu diberikan suatu laboratorium. Yang kelima yaitu kurikulum pada tahun 1975. Pada tahun ini pemerintah lebih mengembangkan kurikulum, yaitu menekankan pada tujuan supaya pendidikan lebih efisien dan lebih efektif. Yang ketujuh yaitu kurikulum pada tahun 1984, di mana pada tahun ini kurikulum menuntut bahwa yang harus belajar lebih aktif adalah siswa daripada gurunya. Yang ke-8 yaitu kurikulum pada tahun 1994, di mana pada tahun ini terdapat pembagian waktu pembelajaran dari sistem semester menjadi sistem caturwulan. Jadi selama 1 tahun itu terdapat 3 periode. Nah, yang selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1999, di mana pada masa ini kurikulum lebih disempurnakan, yaitu pembelajaran tidak hanya mengembangkan kognitif atau pengetahuan siswanya saja, melainkan juga harus mengembangkan keterampilan atau psikomotorik dan sikap dari peserta didiknya. Selanjutnya yaitu kurikulum pada masa setelah otonomi daerah. Nah, pada masa ini kurikulum dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu kurikulum 2004 atau biasa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pada masa ini rasionalnya implikasi dari kurikulum ini diberi kewenangan untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didiknya. Yang kedua yaitu kurikulum 2006 atau disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu KTSP. Nah, pengembangan KTSP ini beragam, mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri dari standar isi, standar kelulusan, standar proses tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini kurikulum yang berlaku di masa yang sekarang ini, di mana pada kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap peserta didik, di mana pada kurikulum K13 ini siswa atau peserta didik lebih banyak kegiatannya daripada harus mendengarkan gurunya yang menjelaskan. Nah, dapat dikatakan bahwa kurikulum 2013 ini di mana yang menjadi pusat pembelajarannya yaitu adalah siswa. Nah, guru hanya sebagai motivator atau sebagai fasilitator saja dalam kegiatan pembelajaran. Siswa harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri, kemudian diberikan bimbingan atau arahan oleh gurunya.
Nah, tujuan dari K13 ini untuk mempersiapkan manusia atau peserta didik agar memiliki kemampuan yang agar memiliki kemampuan produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga dalam peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanzaskar Ramadhani, NIM 140. Saya sebagai pemateri tua akan menjelaskan problematika kurikulum di Indonesia dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Di sini saya sebagai pemateri tua akan menjelaskan problematika kurikulum di Indonesia. Pasca kemerdekaan 1945, kurikulum di Indonesia itu 11 kali berubah. Karena apa? Karena kondisi pada saat itu. Kurikulum seharusnya itu bersifat fleksibel dinamis, yang artinya kurikulum itu hanya ditetapkan di mana dia bisa adaptasi di daerah tersebut. Dan pada tahun ini, tahun 2020, kurikulum yang ditekankan adalah kurikulum 2013. Tetapi pada saat ini kurikulum ini itu banyak menuai pro dan kontra. Pro-nya itu di kalangan masyarakat kota karena ditunjang oleh segi perekonomian, segi SDM, tapi untuk kontranya itu di wilayah pedesaan-pedesaan, pedesaan-pedesaan. Karena pada saat kita observasi di salah satu SD Madura, itu pada saat kita mewawancarai guru kelas 6 itu menghimbau pada kami dari kelompok 3 itu dan memberikan informasi sih ya, itu kurikulum 2013 ini tidak cocok di pedesaan karena karakteristik dari siswa-siswinya, dari SDM-nya di lingkungannya, dan peran orang tua di lingkungan tersebut. Walaupun itu di SD tersebut itu terpaut hanya 12 km dari kota Bangkalan, tetapi pedesaan itu tidak bisa berkontribusi atas terjunnya kurikulum 2013. Dan untuk menurut kelemahan kurikulum 2013 itu perencanaan kurikulum telah salah mengidentifikasi masalah. Jadi kurikulum ini salah mengidentifikasi permasalahan yang ada di daerah-daerah. Kurikulum 2013 dipukul rata oleh pemerintah dan kementerian untuk menciptakan generasi yang emas, tetapi tidak bisa menunjang dari segi SDM dari setiap daerah yang punya karakteristik berbeda-beda. Yang kedua yaitu seperti pakaian satu ukuran. Ini hampir sama oleh poin pertama, yaitu dipukul rata. Kurikulum ini dipukul rata, tetapi dalam setiap tahun ada perubahan-perubahan yang tidak bisa membuktikan kurikulum ini fleksibel untuk dipakai di kalangan sekolah dasar, pedesaan maupun kota. Yang ketiga, guru tidak percaya menyangkut kreativitas mereka dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan kontekstual dan kebutuhan-kebutuhan unik di setiap daerah. Guru itu seharusnya itu menyangkut kreativitas siswa itu harus memadukan antara karakteristik daerah dan kurikulum yang diajarkan. Jadi hasilnya akan sinkron. Kalaupun itu tidak dibenturkan oleh budaya, maka kurikulum ini artinya hampa dan kurikulum ini tidak relevan. Dan untuk problematika di kurikulum SDN 4 tahunan 2 itu pertama, kurikulum mengharuskan pembelajaran dengan menggunakan metode student center, tetapi ini kalau diterapkan di SDN ini malah tidak berjalan dengan baik, malah melenceng jauh dari apa yang ditujukan pada kurikulum 2013 ini. Kembali lagi karena faktor dari lingkungan dan sumber daya manusianya yang di lingkungan tersebut, orang tua, teman, ataupun guru tersebut. Yang kedua, kurikulum 2013 memberikan suatu permasalahan bagi guru. Permasalahannya kurikulum 2013 ini kepada guru itu sangat banyak. Contohnya administrasi. Yang kedua, penilaian. Administrasi ini setiap bulan, setiap 3 bulan itu mesti ada
untuk dilaporkan kepada pengawas sekolah ataupun dinas pendidikan dan UPT terdekat. Dan untuk penilaiannya dalam kurikulum 2013 ini sangat banyak, sangat rinci lah hitungannya, sangat rinci. Jadi setiap penilaian setiap individu kan sangat banyak, ada psikomotor, afektif, dan kognitif, itu dinilai semua, diperinci semua. Makanya guru keberatan dalam penilaian tersebut. Ini menurut narasumber kita ya. Yang ketiga, proses pembelajaran guru mengalami kesulitan di mana guru harus bisa mengalihkan materi. Dalam kurikulum 2013 ini kan terintegrasi kan ya, terintegrasi oleh mata pelajaran yang lain. Nah, untuk memanipulasi ini guru harus kreativitas untuk menunjukkan ini. Tetapi dalam kelas tinggi itu sangat kesulitan untuk mengintegrasikan mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain juga. Yang poin kedua yaitu perkembangan pemberlakuan kurikulum di Indonesia. Nah, untuk kurikulum sendiri ini di kalangan masyarakat Indonesia ini adalah sebuah omongan yang sangat tidak mengenakan di kalangan orang tertentu. Karena apa? Karena pada zamannya kurikulum ini banyak menuai pro dan kontra, makanya tidak mengenakan kalau kurikulum ini diadakan harusnya gini, harusnya gini. Tetapi sejatinya kurikulum di Indonesia ini bercermin atas pembukaan UUD 45 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk perkembangan kurikulum di Indonesia itu awalnya itu kurikulum di Indonesia itu sebagai politik suatu negara. Pada tahun 1979 kurikulum ini dijadikan ajang politik untuk meramaikan pariwisata, meramaikan pengusaha tekstil. Karena apa? Pada saat kurikulum ini pada saat Indonesia 1979 sampai 1981 itu pariwisata itu sepi. Makanya pada saat kurikulum tersebut siswa SD harus dianjurkan untuk berpariwisata. Yang kedua, siswa SD harus memiliki seragam merah putih pada tahun tersebut. Tapi bukannya Indonesia yang menjadi politik, menjadikan pendidikan sebagai politik, tapi pada saat sebelum kemerdekaan, karena pada saat itu persepsi Belanda itu supaya Indonesia itu menjadi warga yang bodoh, tetapi warga Indonesianya yang menjadi lebih pintar daripada Belanda, karena dari jebusan-jebusan sekolah yang didirikan oleh Belanda itu menjadi sebuah ada beberapa pahlawan yang menjadi di bidang pendidikan atau bidang ketatanegaraan atau bidang pertahanan. Selanjutnya yaitu perjalanan kurikulum Indonesia ini suatu lika-liku yang tidak bisa dipungkiri. Banyak beban moral yang ditanggung oleh warga negara Indonesia karena kebijakan kurikulum ini setiap pergantian menteri itu selalu berubah. Melihat sejarah perjalanan perkembangan kurikulum ini, sesungguhnya isu perubahan kurikulum bukanlah suatu wacana baru yang harus ditanggapi dengan kepanikan, tetapi harus ditanggapi dengan berpikir kritis untuk membenahi kurikulum tersebut. Pergantian kebijakan oke, gak apa-apa, tetapi bahwasanya pendidikan adalah suatu proses yang harus dimatangkan, bukan untuk dimentahkan. Sekali lagi, pendidikan untuk dimatangkan, bukan untuk dimentahkan. Tapi kurikulum yang saat ini itu kurikulum yang dimentahkan, bukan dimatangkan. Kualitas pendidikan itu belum mampu mengangkat Indonesia ini menjadi generasi yang katanya generasi emas. Belum mampu sampai situ. Hanya kisaran beberapa persen, 50% ke bawah. Karena Indonesia ketinggalan dalam 3 bidang dalam internasional, yaitu matematika, IPA, dan membaca. Nah, untuk Indonesia ini kurikulum 2013 ini menekankan pada aspek yang ketiga, yaitu budaya membaca. Karena dalam kurikulum 2013 ini sebelum memasuki kegiatan pembukaan itu siswa dianjurkan untuk membaca di perpustakaan mini yang tersedia di dalam kelasnya.
Di Indonesia memang dalam segi membaca itu dalam tahun 2006 sampai sekarang itu sudah meningkat karena pentingnya membaca pada saat usia dini ataupun usia di mana anak sekolah itu mempunyai pikiran yang lebih yang lebih jernih untuk dikasihkan sebuah materi-materi yang ada. Dan selanjutnya yaitu pendidikan kurikulum ternyata juga terpengaruh dengan sistem yang di Indonesia ini. Memang sistemnya itu sudah terperinci, tetapi menurut kaum awam sebagai mahasiswa ini sistemnya sangat ribet. Walaupun ada pelatihan untuk mengkaji kurikulum 2013 dan melaksanakannya, tetapi peran mahasiswa ataupun peran guru yang setelah lulus kuliah itu masih diambang batas untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian dari saya, kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mengenai materi manajemen kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roro Indah Palupi, NIM 150. Saya sebagai pemateri terakhir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi dasar perancangan dan penetapan kurikulum baru di Indonesia. Mungkin kalian bisa membuka makalah atau PPT-nya, bisa dibuka ya, sambil memperhatikan PPT dan makalah. Kalian bisa perhatikan yang saya jelaskan juga. Oke, mengenai dasar perancangan dan penetapan kurikulum baru di Indonesia itu ada rancangan ini ditetapkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan dari suatu pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, mengapa harus ada perubahan kurikulum? Nah, ini pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa kurikulum harus dirubah setiap tahunnya. Jadi ada perubahan teknologi, kemudian perubahan zamannya, kemudian perubahan pemikiran tiap seorang terhadap pendidikan. Nah, itu menjadi dasar mengapa kurikulum itu harus dirubah sesuai dengan zamannya. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih faktor yang mempengaruhi dari perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama, seperti yang ada di PPT, menjelaskan bahwa adanya perkembangan dan perubahan bangsa yang satu dengan yang lain. Jadi apa yang dimaksud perkembangan perubahan bangsa? Jadi misalnya, contohnya ada di negara lain, mereka telah menerapkan sistem student center, di mana siswanya yang suruh aktif untuk mengikuti pembelajaran. Sedangkan kalau di Indonesia masih menggunakan sistem pembelajaran yang teacher center, tentunya Indonesia akan maksudnya ketinggalan zaman seperti itu. Karena di negara lain sudah menerapkan tentang student center, mengapa kita masih stagnan di teacher center? Oleh karena itu kita juga harus melihat dari pandangan dari negara lain tentang pendidikan yang ada di sana, sehingga di sana telah menggunakan student center. Apakah di Indonesia bisa diterapkan? Bagaimana kalau Indonesia menerapkan ini? Apakah kualitas sumber daya manusianya lebih meningkat atau bagaimana? Nah, itu mencoba untuk diimplementasikan di kurikulum Indonesia, tapi juga harus diperhatikan. Meskipun kita juga melihat dari luar negeri bagaimana pendidikannya, tapi kita juga harus melihat kondisi yang ada di daerah tersebut yang akan kita terapkan kurikulumnya itu. Jadi apakah misalnya di desa A, bagaimana kondisi teknologi, kemudian masyarakatnya, kemudian budayanya bagaimana, itu juga harus diperhatikan. Tidak langsung kita menerapkan sistem ini tanpa persiapan dari kondisi tempat ini, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah berkembangnya industri dan
produksi atau teknologi. Maksudnya di sini tentunya kurikulum itu dirubah sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, yang sedang terjadi. Jika dulu pendidikan zaman dahulu yang masih belum terlalu sadar akan pentingnya teknologi, mereka masih menggunakan sistem yang manual, intinya masih menggunakan kertas, kemudian buku-buku, mencari dari buku-buku. Nah, dengan kita yang sekarang zamannya sudah cepat ya untuk teknologinya, jadi kita juga harus memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, kurikulum ini pasti akan mengalami perubahan, bagaimana kurikulum bisa menambahkan sistem pemanfaatan teknologi dalam suatu pembelajaran. Nah, kurikulum ini nanti akan dirubah. Jadi itu juga bisa menjadi faktor perubahan kurikulum, yaitu tentang kecanggihan dari teknologinya. Kita tahu ya kalau sekarang UNBK atau ujian-ujian nasional sekarang sudah menggunakan teknologi atau berbasis komputer. Kalau zaman dulu kan belum. Nah, itu bagaimana agar kurikulumnya itu dirubah sesuai dengan zamannya, sesuai dengan teknologi yang ada sekarang. Kemudian yang poin ketiga adalah pandangan intelektual yang berubah. Kalau yang zaman dahulu itu mereka lebih maksudnya masyarakat pada zaman dulu itu lebih menekankan pada bagaimana kita mendapatkan materi yang sebanyak-banyaknya. Tentang materi misalnya ini dalam matematika, bagaimana kita bisa memahami akar, kemudian angka Romawi, kemudian luas, bangun datar, kemudian volume. Nah, itu hanya mencapai materinya saja, materinya itu dicapai sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan bagaimana kompetensi dan minat bakat dari siswa itu sendiri. Misalnya siswa dituntut untuk dapat mempelajari tentang materi-materi ini gitu, seberapa banyak materi ini begitu, tanpa mempertimbangkan mereka itu kemampuannya apakah menghafal, apakah menulis ataupun lainnya seperti itu. Jadi tidak ada aspek yang menekankan pada kompetensi dan minat bakat oleh siswa tersebut. Makanya kurikulum ini dirubah agar meskipun kita juga harus mencapai materi-materi ini, tapi dalam prosesnya itu siswa juga dapat mengetahui apa saja kompetensi dan minatnya. Nah, makanya di kurikulum 2013 ini ada yang namanya afektif, kemudian kognitif dan psikomotor. 3 aspek ini tidak hanya materi saja, tidak hanya kognitif saja, tetapi mereka juga maksudnya kurikulum 2013 ini juga membahas tentang afektif, yaitu sikap, bagaimana sikapnya, perubahan sikap yang dialami setelah mereka mempelajari tentang materi ini. Kemudian yang kedua juga tentang kognitif, yaitu kognitif pengetahuannya, yang memang itu tentang seberapa banyak pengetahuan yang harus diterima, yang harus dipahami oleh siswanya. Kemudian yang ketiga adalah psikomotor. Psikomotor itu adalah keterampilan. Jadi setelah mereka mempelajari ini, apa keterampilan yang dapat mereka terapkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang yang berdasarkan dengan materi kognitif yang tadi dijelaskan tentang materinya. Jadi kalau kurikulum dahulu itu hanya untuk bagaimana mereka memahami tentang pengetahuan ini saja, tanpa ada imbas atau impact terhadap bagaimana perubahan sikap dan keterampilan yang dialami oleh siswa. Oleh karena itu kurikulum dirubah bagaimana mereka lebih terlihat dalam 2 perubahan ini, yaitu sikap dan keterampilan. Oleh karena itu pandangan intelektual yang mulai berubah ini juga sebagai salah satu faktor mengapa kurikulum setiap tahunnya atau setiap waktu itu berubah-ubah begitu ya. Kemudian yang pemikiran yang poin 4 itu tentang pemikiran baru tentang proses belajar mengajar. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau di zaman dahulu masih awal itu guru masih menggunakan sistem ceramah, di mana guru akan menjelaskan ini materinya, kemudian siswa akan mencatat, mendengarkan dan mencatat apa yang dijelaskan oleh guru.
Nah, di zaman ini mungkin sudah tidak relevan yang seperti itu. Mereka harus aktif, siswa harus aktif. Bagaimana caranya pembelajaran itu lebih hidup? Karena sejatinya pembelajaran adalah untuk siswa, oleh siswa, dan dari siswa. Maksudnya itu yang mau belajar siapa? Siswanya kan, makanya siswanya harus aktif seperti itu. Jadi student center ini mulai diterapkan bagaimana agar pembelajaran bisa mengaktifkan kedua belah pihak, tidak hanya guru saja namun juga siswanya yang sebagai penerima materi seperti itu. Jadi pemikiran baru tentang proses belajar mengajar itu juga merupakan salah satu faktor mengapa kurikulum itu dirubah. Oh ya, zaman dahulu juga mereka pasti menggunakan, guru-guru menggunakan sistem ceramah ya, hanya diberikan penjelasan, kemudian siswa akan mencatat dan mendengarkan, kemudian bertanya apa. Kalau sekarang lebih bervariasi, bagaimana kita harus menghidupkan suasana kelas dengan misalnya belajar kelompok, kemudian menggunakan sistem pembelajaran kelompok yang jigsaw atau yang to stay, TSTS itu, to stay to stray, nah itu, dan lain sebagainya, atau snowball throwing juga bisa. Jadi pengembangan di kurikulum ini bagaimana dikembangkan agar proses pembelajaran ini lebih menarik dan tidak monoton seperti zaman dahulu. Ya, jadi harus ada perubahan seperti itu ya. Maaf kalau suaranya terlalu keras kendaraannya. Semoga kalian bisa mendengar suara saya dengan jelas ya. Ini saya sudah keras ini ngomongnya. Oke, yang poin kelima adalah perubahan dalam masyarakat. Pandangan masyarakat tentang pendidikan pasti akan berubah. Kalau zaman dahulu belum ada teknologi, siswa masih belum terlalu paham dengan yang namanya internet atau apapun, pasti mereka akan menerima pembelajaran yang manual. Oh, harus membeli buku ini, harus mencari buku ini, mereka pasti akan ikut begitu. Tapi namun zaman sekarang pasti orang tua akan melihat, sekarang kan sudah modern zamannya, sudah ada internet, kita bisa mencari buku di internet juga, bisa mencari artikel-artikel apapun dari internet juga. Oleh karena itu, di sini pandangan masyarakat mulai berubah mengenai pendidikan yang manual akan berubah menjadi pendidikan yang dimana bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah eksploitasi ilmu pengetahuan. Maksudnya eksploitasi ilmu pengetahuan adalah materi yang sebelumnya pada zaman dulu diajarkan itu tidak selamanya relevan untuk diajarkan pada masa sekarang. Jadi kita harus mencari ilmu pengetahuan lain di mana itu sesuai diajarkan pada zaman sekarang. Misalnya nih dalam IPA ilmu pengetahuan dalam materi tata surya. Pada zaman dahulu masih saya zamannya SD tahun 2004, 5, 6 sekitar itu, planet Pluto itu kan masih masuk dalam daftar tata surya ya, masih masuk ke dalam salah satu planet yang ada dalam tata surya, yaitu planet ke-9 yaitu Pluto. Tapi zaman sekarang Pluto itu sudah dianggap tidak merupakan sebuah planet, dia hanya sebuah bintang atau maksud saya komet atau cuma benda angkasa begitu, karena tidak memenuhi syarat sebagai planet. Nah, jika kita masih mengajarkan bahwa Pluto itu masih planet pada zaman sekarang, tentunya tidak relevan. Oleh karena itu, kita harus eksploitasi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuannya itu di-upgrade. Tidak yang zaman dahulu diajarkan itu juga relevan untuk zaman yang sekarang. Nah, dari materi tersebut pasti akan ada perubahan kurikulum. Kurikulumnya harus dirubah. Tidak mengajarkan itu lagi, tetapi lebih di-upgrade sesuai dengan zaman sekarang. Nah, itu mungkin dasar penetapan perancangan kurikulum baru di Indonesia ya. Kemudian kalau saya lihat ya, mengapa kurikulum di Indonesia itu selalu berubah sewaktu-waktu? Karena Indonesia juga melihat dari negara yang lain itu sudah menggunakan sistem pendidikannya seperti apa. Nah, Indonesia juga ingin menyeimbangkan pendidikan yang ada di Indonesia dengan pendidikan yang ada di negara lain, sehingga Indonesia tidak kalah ya kualitas pendidikannya dengan yang
ada di luar negeri, seperti itu. Nah, kemudian di kurikulum, kita membahas tentang kurikulum 2013 saja ya. Kalau yang kurikulum sekarang ini mereka lebih pemerintah lebih menekankan pada kompetensi tidak hanya kompetensi pengetahuan saja, tetapi juga ada afektif dan psikomotor, yaitu tentang sikap dan keterampilan siswanya. Jadi tidak hanya pengetahuan tapi juga ada sikap dan keterampilannya. Jadi siswa itu tidak hanya menerima teori-teori saja, tetapi juga harus dipraktikkan dan diharap bisa merubah pandangan siswa terhadap suatu hal, begitu. Baiklah, kemudian dari yang kita ketahui sekarang, kurikulum 2013 itu mereka menekankan pada 3 aspek ya. Kalau yang zaman dahulu pada KTSP mereka hanya terfokus pada kemampuan pengetahuannya saja. Jadi tidak ada pendekatan saintifik di mana siswanya harus aktif untuk mencari tahu apa yang sedang mereka pelajari. Kalau yang di KTSP mereka akan hanya menerima saja apa yang diberikan oleh guru, dan siswa akan bertanya jika tidak tahu, seperti itu ya. Kalau di KTSP guru menjadi pusatnya, guru yang memberikan materinya. Kemudian di kurikulum 2013 ini diharapkan siswa yang mengetahui mereka sedang belajar apa sekarang. Kemudian guru itu hanya sebagai fasilitator. Jika siswanya tidak mengetahui suatu hal, nanti gurunya akan membimbing, kemudian menanyakan mana yang kalian tidak bisa, seperti itu. Jadi tidak semuanya diberikan oleh guru, tapi siswa mencari sendiri. Dimana kalau yang kita tahu, pasti di RPP itu juga ada yang namanya mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, dan menyimpulkan, dan mencipta. Itu namanya suatu hal yang harus dikuasai oleh siswanya. Jadi siswa tidak hanya menerima saja, tetapi juga mampu untuk menanya, mengolah, kemudian menyajikan dan menyimpulkan apa yang sedang mereka pelajari. Makanya sekarang di sekolah dasar mereka menggunakan bukan buku yang pasti buku LKS ya, kalau zaman dulu ya, buku LKS zaman saya itu LKS. Kalau sekarang menggunakan buku tematik kalau yang di SD, dan isi dari buku tematik itu beda sekali dengan buku LKS zaman saya, KTSP. Kalau buku tematik itu tidak ada pembahasan tentang contohnya seperti ini. Puisi adalah suatu karangan, suatu karya tulis, apa itu nggak ada penjelasannya. Puisi adalah bla bla bla, itu tidak ada. Hanya siswa mampu memahami apa yang dimaksud dengan puisi, suruh membuat puisi itu seperti apa, seperti itu. Jadi pembahasan di buku tematik itu sedikit, dan bahasanya itu diharapkan siswa mampu mencari sendiri pengertian dan penjelasan terkait dengan puisi. Kalau zaman dulu di buku dahulu itu yang LKS itu pasti ada penjelasannya, jadi siswa tinggal membaca di satu buku itu, kemudian jika ada uji kompetensi siswa tinggal menjawab seperti itu. Tapi kalau yang sekarang tidak seperti itu, siswa diharapkan untuk mencari sendiri penjelasan terkait materinya, seperti itu. Dimana siswa juga dapat bertanya dengan guru, atau mereka dapat mencari sendiri melalui internet, ataupun mereka bisa diskusi dengan teman kelompoknya mengenai materi tersebut. Jadi siswa lah disuruh untuk aktif mencari sendiri materi yang akan mereka pelajari. Oleh karena itu, perbedaan kurikulum dari KTSP ke 2013 ini pasti ada perbedaannya. Kalau yang di kurikulum 2013 ini mereka lebih pemerintah lebih menekankan pada pendidikan karakter siswanya. Jadi setiap hal yang ada di siswa itu dicatat, dinilai seperti itu. Entah itu
apa nilai dari sikapnya atau nilai dari pengetahuannya atau keterampilannya. Jadi di kurikulum 2013 itu lebih mendetail penilaiannya, tidak seperti di KTSB. Kalau KTSB kan mungkin yang dinilai hanya kognitifnya saja ya, pengetahuan tentang tes hasil ujiannya. Kalau yang di kurikulum 2013 ini mereka lebih semuanya dinilai. Kalian datang tepat waktu akan dinilai masuk dalam sikapnya seperti apa, disiplin atau apa, itu nanti akan dinilai semua. Kemudian juga ada nilai teori dan nilai praktik. Jika teorinya sudah paham seperti ini, apakah praktiknya juga mereka dapat menguasai. Jadi tidak hanya tahu tentang teorinya saja, tapi diharapkan bisa untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya, penerapan kurikulum 2013 pada pendidikan yang ada di Indonesia ini bagus. Tujuan utamanya itu bagus, yaitu untuk meningkatkan pendidikan karakter yang ada dalam diri siswa. Jadi pembangunan karakter bangsa yang ada di siswa itu ditanamkan sejak dini begitu melalui kurikulum 2013 dengan buku pembelajaran tematik kalau yang di sekolah dasar. Nah, menurut saya itu bagus karena telah mencakup semua aspek, yaitu tidak hanya tentang pengetahuan tapi juga tentang sikap dan keterampilan. Nah, itu tentunya pendidikan karakter dari siswanya itu bisa dibentuk sedini mungkin agar mereka bisa menjadi penerus bangsa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Tapi kurikulum 2013 ini dapat dilaksanakan dengan maksimal jika fasilitas dan tenaga pendidik yang profesional di seluruh Indonesia itu sudah merata. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalau penerapan kurikulum 2013 ini dilakukan di sekolah pinggiran, di sekolah desa yang masih belum terbiasa dengan teknologi yang sekarang, jadi mereka itu masih istilahnya masih kuno gitu, masih belum memanfaatkan teknologi seperti itu. Kan kalau di sekolah di desa-desa banyak yang seperti itu, siswanya masih belum melek teknologi, sehingga tentunya penerapan tentang kurikulum 2013 ini akan susah dilakukan oleh sekolah yang masih belum siap. Oleh karena itu, saya kemarin dan teman-teman kelompok saya memberikan observasi berupa wawancara ya kepada salah satu guru di SDN Patauan 2, yaitu Ibu Khairunisa. Beliau mengatakan bahwa kurikulum 2013 ini akan maksimal dilaksanakan apabila mereka dilaksanakannya dengan fasilitas dan tenaga pendidik yang sudah profesional. Fasilitasnya yang memadai juga seperti sekolah-sekolah yang ada di kota. Karena kalau di sekolah desa itu mindset siswa ini masih belum berubah. Mereka masih menggunakan pemikiran zaman dahulu. Mereka masih menerima apa yang disampaikan oleh guru, kemudian mereka akan mencatatnya. Kemudian mereka juga jika tidak tahu akan bertanya. Jadi mereka tetap menggunakan sistem ceramah sebagai pembelajarannya, meskipun kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Jadi penerapan sistem student center di desa maksud saya di SD Patauan 2 ini, meskipun mereka telah menggunakan kurikulum 2013, mereka belum bisa menerapkan student center karena belum ada kesiapan dari siswa dari SD tersebut. Jadi meskipun sudah menggunakan K13, Bu Khairunisa ini tetap menerapkan teacher center, yaitu masih memberikan ceramah kepada siswanya tentang semua materi yang akan dipelajarkan. Jadi ayo sekarang kita akan belajar puisi adalah ini, mereka tinggal mencatat. Jadi penerapan student center di desa SDN Patauan 2 ini masih belum dilaksanakan. Mereka masih menggunakan teacher center ya, dengan metode ceramah seperti itu.
Kemudian juga kalau kita tahu sendiri ya, kalau di desa, maksud saya kalau di kota, jika mereka tidak mengetahui apapun, mereka bisa langsung cari di internet, atau memang ada komputer di sana, mereka bisa langsung menggunakan komputer itu untuk mencari materi yang tidak mereka ketahui. Namun kalau di desa, di sekolah desa ini, mereka tidak bisa melakukan itu karena mereka sendiri handphone saja, tidak semuanya siswa itu memiliki. Kemudian terkait dengan sinyal di desa belum secepat di perkotaan seperti itu. Jadi kualitas siswanya itu sendiri juga belum maksimal ya kalau di desa, karena selain tentang adanya teknologinya yang masih belum memadai, pendidiknya juga belum memadai. Kalau meskipun pendidiknya sudah memadai, tapi siswanya masih berpikiran zaman dahulu, masih diam, kemudian menerima materi-materi yang disampaikan oleh guru, tidak mau aktif, mereka pasif, ya kurikulum 2013 ini tidak bisa diterapkan secara maksimal. Iya, maksudnya itu dalam proses pembelajarannya. Tetapi kata Bu Khairunisa mengatakan bahwa penanaman karakter melalui K13 ini bermanfaat, maksudnya itu berdampak pada siswanya. Meskipun Bu Khairunisa masih menggunakan teacher center, masih menggunakan metode ceramah, tetapi 3 aspek yang ada di K13 yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor itu tidak dihilangkan meskipun Bu Khairunisa menggunakan teacher center dengan metode ceramah. Nah, jadi setiap pembelajaran Bu Khairunisa akan perhatikan siswanya itu siapa yang datang telat, kemudian ditanyai juga siapa yang tadi sholat subuh, kemudian siapa yang sholat duha, seperti itu. Jadi mereka akan terus dinilai, sikap-sikapnya akan terus dinilai. Oleh karena itu, bagaimana pasti siswanya kalau dinilai-nilai seperti itu akan, saya harus sholat, saya harus datang tepat waktu agar saya dapat nilai baik nanti di rapot. Nah, itu merupakan sebuah perubahan pemikiran siswa mengenai pentingnya penanaman sikap di K13. Jadi memang K13 ini pasti akan maksimal diterapkan jika telah diterapkan di sekolah yang memang memadai, khususnya seperti di sekolah kota yang memang fasilitasnya telah memadai. Kalau masih di desa-desa itu masih belum optimal untuk diterapkan, karena memang dari segi fasilitasnya juga dari siswanya sendiri yang masih belum terbiasa dengan yang namanya teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung isi di kotak komentar. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.